Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 20 dengan judul perikop berpegang teguh pada pengharapan. Demikian firman Tuhan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokoh baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang kita baca tadi, Rasul Paulus sedang meyakinkan orang percaya bahwa keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam Kristus ialah sebuah kepastian. Hal ini bukan didasarkan pada perbuatan baik yang telah mereka lakukan, tetapi semata-mata karena keadilan dan kasih Allah. Jika sebelum mengenal Kristus mereka termasuk golongan orang-orang yang binasa, maka sekarang mereka telah menerima pengampunan dosa dan juga menerima anugerah keselamatan. Sehingga semua perbuatan baik, kehidupan yang sesuai firman Allah atau bahkan pelayanan yang telah dilakukan dan terus mereka lakukan itu adalah bukti bahwa mereka telah diselamatkan. Nah, selanjutnya Rasul Paulus juga mendorong orang percaya supaya mereka semakin tekun dan bersungguh-sungguh hidup sesuai kehendak Allah sampai akhir. Jika saat ini mereka menghadapi kesulitan, tekanan atau penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus, maka Rasul Paulus berharap supaya mereka bersabar dan bertahan. Mereka harus memegang teguh pengharapan pada janji-janji Allah yang pasti, yang nanti akan digenapi suatu kelak. Sama seperti bapak leluhur mereka, yaitu Abraham yang kita baca tadi. Dia adalah orang yang percaya dan menaruh harapannya sepenuhnya kepada Allah, sehingga pada akhirnya dia menerima penggenapan dari janji Allah tersebut. Maka orang percaya yang menerima surat dari Paulus ini, mereka juga harus terus-menerus menaruh harapannya kepada Allah, karena nanti pada akhirnya mereka akan menikmati kehidupan bersama Allah dan menerima semua janji-janji Allah. Saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam perikop ini menjadi sumber penghiburan bagi kita sebagai orang percaya. Kita harus bersyukur sebab keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Kristus itu adalah sebuah pengharapan yang pasti. Anugerah ini bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan atau hasil usaha kita sendiri, tetapi ini semua hanyalah karena kasih karunia Allah. Sehingga jika sekarang
Kita berusaha melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman dan kita terus berjuang untuk melakukan itu. Ini adalah bukti bahwa kita telah diselamatkan. Mari kita terus memegang teguh pengharapan di dalam Kristus dan berusaha semakin tekun mempertahankan hidup yang sesuai kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti kita menjadi orang percaya yang hidup kudus dan dapat menikmati kehidupan bersama Allah. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah cara saudara dalam merespon keselamatan yang telah dianugerahkan Allah bagi saudara selama ini? Sudahkah saudara bersungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah? Jika belum, maka mari datang kepada Allah dan meminta ampun di hadapannya. Mari meminta Roh Kudus untuk mencerahi batin saudara, sehingga saudara dapat menyadari bahwa seseorang yang telah menerima anugerah keselamatan pasti akan berusaha hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah melindungi kami dalam istirahat malam kami, dan pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, maka kami harus hidup sesuai dengan kebenaran firman. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami masih sering melakukan dosa-dosa yang mungkin kami sengaja atau tidak, tapi kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau akan terus membimbing kami, menolong kami, memampukan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian kami serahkan Tuhan sepanjang kehidupan kami dan juga apapun yang akan kami kerjakan hari ini, kiranya Tuhan juga akan tetap menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.